Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dari kelas 3 D4 ITA dengan NRP 001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk UTS dari mata kuliah metodologi riset. Nah, yang pertama adalah topik yang akan saya bahas tentang rumah sakit menghadapi era digital menuju Smart Hospital 4.0. Nah, kenapa topik ini menarik dan teknologi ini menarik? Yang pertama adalah masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang merata. Terus yang kedua adalah konsumen mendapat informasi mengenai akuntabilitas suatu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, interaksi harmonis yang terjadi antara dokter dengan pasien. Yang keempat, pasien diarahkan untuk menemukan dokter yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah jelaskan permasalahan yang teknologi tersebut. Nah, yang pertama, perlunya standarisasi data pada setiap rumah sakit. Yang kedua, perlunya regulasi baru yang jelas dalam mengatur sistem transportasi digital. Yang ketiga, peran pemerintah dalam mempromosikan sistem transformasi digital tersebut pada pelayanan kesehatan. Nomor dua, pelayanan survei ke minimal 3 referensi ilmiah. Nah, di sini saya memiliki 3 referensi ilmiah dengan tahun 2020, 2020, dan 2019. Nah, yang pertama adalah Visual Food Recognition via Multi-View Representation Learning. Nah, problemnya adalah metode yang ada untuk pengenalan makanan itu membutuhkan sampel berlabel skala besar untuk pelatihan model yang efektif. Nah, akibatnya mereka tidak dapat menangani kategori makanan dengan sedikit sampel. Nah, goal-nya adalah fokus pada visual learning untuk pengenalan makanan yang bertujuan untuk mengenali kategori makanan visual baru dari beberapa contoh. Nah, untuk riset kontribusinya, ini adalah upaya yang pertama dalam menerapkan visual learning untuk pengenalan makanan, di mana informasi bahan yang kaya digunakan untuk meningkatkan kinerja pengenalan makanan visual. Nah, untuk yang judul yang kedua adalah semantic embedding for food search using Shams network. Untuk problem sendiri adalah sebagian besar antarmuka pencarian itu mengharuskan pengguna mengetik dalam bahasa Inggris. Nah, untuk variasi ejaannya yang dihasilkan itu tidak mungkin ditangani sepenuhnya. Nah, maka dari itu algoritma pencocokan teks itu perlu dilakukan. Untuk goals-nya adalah jelajahi metode jaringan syaraf neural network yang diawasi sendiri dan untuk menghasilkan embedding menggunakan log pencarian skala besar. Untuk research kontribusinya, itu mereka merekomendasikan untuk mendemonstrasikan untuk penggunaan penyuatan kata untuk mengatasi masalah dalam pencarian hidangan di aplikasi pengiriman makanan. Terus yang terakhir adalah KidsNet, itu predicting and recommending food ingredient pairing using Shams network. Nah, untuk problemnya adalah karena pasangan makanan yang dibuat berdasarkan pengalaman, itu pasangan makanan tersebut itu memiliki sifat yang subjektif untuk diukur. Nah, yang artinya itu akan sulit diukur oleh orang yang baru menggunakan, karena itu berdasarkan pengalaman dari para ahli. Nah, untuk KidsNet yang merupakan model berdasarkan Shams network ini, itu akan menentukan skor yang terukur yang menunjukkan apakah setiap pasangan makanan itu saling melengkapi atau tidak. Untuk kontribusi risetnya, mereka mengusulkan untuk tugas berbasis data yang menemukan pasangan makanan tersebut itu sebagai pelengkap baru yang berpotensi digunakan untuk resep makanan masa depan. Nah, referensinya bisa dilihat pada di sini. Terus yang bagian 3 adalah tentang literatur review. Nah, ini hal-hal yang berikut yang berkaitan dengan proyek akhir. Yang pertama adalah masalah penelitian. Metode convolutional neural network atau CNN yang ada untuk pengenalan makanan membutuhkan sampel yang berskala besar. Nah, untuk pelatihan model yang efektif. Akibatnya, mereka tidak dapat menangani kategori makanan yang dengan sampel yang sedikit. Yang selanjutnya adalah metode-metode yang ada, state of the art, metode deep learning yang saat ini memiliki hasil paling signifikan dalam pengenalan citra, yaitu CNN.
Hal tersebut dikarenakan CNN berusaha meniru sistem dari pengenalan citra yang visual cortex. Nah, sehingga memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dengan citra. Namun, CNN seperti metode deep learning yang lainnya, itu memiliki kelemahan tentang processing training datanya, yaitu pelatihan model yang begitu lama. Selanjutnya adalah identifikasi research question. Nah, di bagian ini itu kita akan membuat pertanyaan, yaitu tentang bagaimana peningkatan akurasi dan efektivitas apabila untuk pelatihan model menggunakan view short learning atau Shams network. Nah, yang selanjutnya adalah analisa jawaban dari research question. Pelatihan model itu menggunakan algoritma view short learning. Sangat efektif karena algoritma ini dapat menggunakan sedikit sampel dalam pelatihan model. Sehingga efektivitas dari penggunaan model training ini akan meningkat sesuai dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan penggunaan dari CNN. Metode yang diusulkan, visual learning mengacu pada praktik model pembelajaran dengan jumlah data pelatihan yang sangat kecil. Nah, hal ini bertentangan dengan praktik normal yang menggunakan sumber data. Nah, teknik ini banyak digunakan di bidang computer vision, di mana pengguna model kategorisasi objek masih memberikan hasil yang sesuai, bahkan tanpa adanya sampel pelatihan. Artinya masih menggunakan arsitektur yang ada. Sekian penjelasan dari tiga soal yang telah diberikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.